Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan, walau di mana berada. Injil renungan hari ini, 16 November 2024, bersamaan hari Sabtu, diambil dari Injil Lukas, bab 18 ayat 1 hingga 8. Marilah kita hening seketika mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan dan renungannya. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Injil Tuhan. Shalom sekali lagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil hari ini mengingatkan saya tentang satu peristiwa yang berlaku di sekitar tahun 2017, di mana bapak saya mengalami masalah kesehatan di bagian injak jantung dan harus dibedah untuk menukar injak jantungnya. Pada ketika itu saya sungguh-sungguh dikuasai oleh perasaan khawatir dan ketakutan yang melampau. Saya mengalami satu kekosongan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun di kedalaman lubuk hati saya ada satu dorongan supaya saya datang kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Maka dari itu saya mendapat satu sinar harapan dan keyakinan bahwa saya memiliki Juru Selamat, yakni Yesus Kristus, yang pasti dapat membantu di dalam kesulitan yang keluarga kami alami. Dan saya percaya Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Bermula dari itu, saya terus-menerus berdoa kepada Tuhan agar proses rawatan Bapa berjalan dengan baik dan pembedahannya itu berjalan dengan baik. Dan saya bersyukur melalui relasi ini saya mendapat kekuatan dan proses rawatan Bapa juga berjalan dengan baik. Dan saya percaya semuanya itu adalah berkat kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Saudara-saudari, mungkin banyak di antara kita yang mengalami seperti yang tertulis dalam perikop Injil hari ini. Sudah begitu lama berdoa, namun apa yang didoakan tak kunjung dikabulkan. Lalu apa yang harus dilakukan ketika sudah berdoa dengan tekun, namun belum terjadi perubahan hidup
seperti yang diharapkan. Saudara-saudari, teruslah berdoa kepada Sang Juru Selamat, meskipun sudah mulai merasa jenuh, karena di dalam kejenuhan tersebut, Tuhan sebenarnya sedang bekerja tanpa kita sadari. Pribadi kita sedang dibentuk, diajarkan tentang kesetiaan dan kesabaran. Itulah jawaban doa yang dapat langsung kita lihat dan rasakan. Dan bonus lainnya pula, Tuhan memberikan segala sesuatu yang bagi kita adalah mustahil, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil, karena ketekunan kita selalunya berbuah manis yang pada akhirnya akan disedari dan dimengerti bahwa hal itu yang sedang kita perlukan. Dan Tuhan tidak pernah mengulur waktu terhadap jawaban doa kita. Di sebalik itu, Dia sedang mengerjakan apa yang jauh lebih penting dibandingkan apa yang sedang kita minta. Karena Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik bagi pribadi kita. Marilah kita jangan cuma berdoa kepada Sang Juru Selamat kita. Mengenai jawabannya, biarlah menjadi urusan Tuhan sepenuhnya. Dan jangan lupa diiringi doa tersebut dengan ucapan syukur kepadanya atas segala berkat yang sudah kita terima dan alami. Dan saya juga sungguh bersyukur secara pribadi karena doa-doa yang sudah saya mohonkan kepada Tuhan, meskipun kadang-kadang mungkin saya merasa belum terjawab, namun sebenarnya Tuhan sudah menjawabnya tanpa saya menyadari. Buktinya, pembedahan Bapa berjalan dengan baik. Meskipun terkadang mungkin mengalami halangan, namun saya percaya Tuhan Yesus sentiasa menyertai. Dan inilah kesaksian yang benar-benar telah mengubah pendirian pemikiran saya di saat saya mengalami kesulitan yang bagi saya berpikir mungkin tidak akan mungkin bagi saya untuk menghadapinya. Namun Tuhan telah membentuk pribadi saya, mengubah pemikiran saya, supaya saya lebih terbuka kepada kehendak Dia dan lebih terbuka untuk memikirkan Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi pribadi saya. Marilah saat ini kita renungkan bersama, apakah kita pernah merasa bosan untuk berdoa dan apakah kita terus meninggalkan doa tersebut. Tuhan memberkati. Amin.